Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha Muhammad Dijan Ardi dengan NIM 212141055 Prodi Mazhab 1B Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di video metodologi studi Islam kali ini, saya akan membahas tentang kajian hadis dalam studi Islam. Kajian hadis dalam studi Islam membahas yang pertama kedudukan hadis, kedua fungsi hadis, ketiga studi hadis secara ilmiah. Sebelum itu, mari kita ketahui pengertian hadis itu sendiri. Pengertian hadis secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, pengertian hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Para ulama hadis mengartikan hadis sebagai segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi. Sedangkan menurut ulama usul fikih memandang pengertian hadis hanya yang terkait dengan hukum syara', yakni segala perkataan, perbuatan, dan takrib Nabi yang terkait dengan hukum. Selanjutnya, kedudukan hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Berikutnya, fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama, bayan al-takhrir atau memperjelas isi Al-Quran. Kemudian, memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Yang terakhir, mengganti ketentuan terdahulu. Metode pemahaman hadis dibagi menjadi dua, secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama, tekstual. Secara tekstual, pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teks semata. Teknik ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa asbab al-wurud. Artinya semua yang tertulis dalam redaksi hadis matan dipahami sesuai dengan makna bahasanya. Teknik pemahamannya, yang pertama melihat kejelasan lafadz, yang kedua susunan kalimat, tiga frase dan klausa, keempat gaya bahasa, lima dalalah atau petunjuk, keenam makna kandungan lafadz, hakiki maupun majazi. Selanjutnya, secara kontekstual. Pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Pemahaman kontekstual adalah sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai salah satu ijtihad dalam menelaah kandungan suatu matan hadis. Hal yang harus diperhatikan dalam metode kontekstual. Yang pertama, peristiwa yang terkait dengan wurud hadis atau asma al-wurud. Yang kedua, kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Nabi Muhammad pada saat beliau bersabda hadis atau saat melakukan amalan disaksikan oleh para sahabat. Itu tadi video tentang kajian hadis dalam studi Islam. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.